Welcome to GKPB MDC Nias Image Service. Tuhan menjamah dan melawat kita ketika kita mengikuti ibadah image secara online di rumah kita masing-masing. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan kebenaran firman-Nya dengan sungguh-sungguh. Pastikan kamu mengikuti ibadah ini sampai selesai ya. Ibadah kita pada hari ini akan berlangsung selama 1 jam, namun akan menjadi 1 jam yang bermakna dan dapat mengubahkan kehidupan kita. Selamat beribadah. Di dalam Kristus, kita percaya kemuliaan-Nya akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Dimanapun teman-teman berada saat ini, percayalah bahwa itu tidak dapat membatasi kuasa Tuhan terjadi di dalam kehidupan kalian. Karena kita percaya bahwa Tuhan adalah Raja dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu
Mari menari memuji memuliakan Tuhan, karena kasih Tuhan sungguh besar dalam kehidupan kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Sama-sama katakan. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Teman-teman, jangan pernah berhenti memuji, meninggikan nama Tuhan. Kita percaya bahwa kasih Tuhan sungguh besar dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari kita katakan, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama Tuhan. Tak berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan,
Mari jamah setiap kami Tuhan, lawat setiap kami ya Bapa. Sujud menyembahmu, ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, alam semesta alam.
Shalom orang muda, dimanapun saudara-saudari berada pada malam ini. Senang bisa berjumpa kembali walaupun di dalam ibadah online pada malam ini. Kita bisa memuji menyembah Tuhan, itu sebuah anugerah, amin. Dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun kita tenangkan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan, kami bisa memuji menyembah Tuhan walaupun dengan media ibadah online pada malam ini. Tetapi satu hal yang kami percaya, Engkau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau mampu menolong dan memberkati kami dimanapun kami berada, sekalipun melalui jaringan atau media daring ini. Kami percaya Engkau tidak terbatas oleh apapun juga. Oleh sebab itu pada malam hari ini Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, nyatakan isi hati-Mu kepada kami, sehingga setiap kami yang mendengar firman Tuhan pada hari ini, hidup kami diubahkan. Dan kami hidup di dalam rencana dan rancangan Tuhan yang terbaik bagi kami. Urapi hamba dan terlebih setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan menyambut firman Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang saya kasihi, berharap setiap kita senantiasa tetap bersuka cita dan berbahagia di tengah-tengah masa-masa yang tidak mudah ini. Mari kita akan membaca firman Tuhan pada hari ini yang saya beri tema Allah selalu punya cara. Yang terambil dari Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 9. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 adalah ayat firman Tuhan yang menjadi landasan daripada tema yang saya katakan Allah selalu punya cara. Mari kita baca bersama. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara-saudara, seperti apa yang saya katakan tadi, topik kita pada hari ini adalah Tuhan selalu punya cara. Saya ingin menjelaskan kepada saudara firman Tuhan ini sehingga kita bisa meraih apa yang menjadi maksud daripada firman ini dan menjadikannya menjadi gaya hidup kita untuk senantiasa hidup di dalam rencana dan rancangan Tuhan. Amin. Suatu kali ada seekor kodok yang secara tidak sengaja masuk ke dalam rumah saya. Dan saya pun berusaha menangkap sang kodok tanpa menyakitinya untuk kemudian dikembalikan keluar rumah atau ke alam terbuka di mana seharusnya sang kodok berada, saudara. Tetapi ternyata kodok ini cukup cekatan. Dia terus saja melompat ke sana kemari sementara saya mencoba menghampiri menangkap sang kodok. Sang kodok seolah-olah berusaha melepaskan diri dari setiap tangkapan-tangkapan saya karena dia merasa bahwa ada pribadi yang akan berbuat jahat kepada dirinya. Sehingga dia merasa harus mengelak, harus melarikan diri. Sehingga satu kali ketika kodok ini terperangkap di pojokan rumah, saudara, di mana dia tidak lagi mampu kemana-mana, satu-satunya yang harus dia lakukan apa? Dia menyerah dan diam. Dan sementara tangan saya mengambil dan menangkap dia. Dan akhirnya kemudian saya melepaskan sang kodok kembali ke luar rumah di alam terbuka. Dan saya memperhatikan sang kodok kemudian kembali melompat dengan bebas. Dan tentu saja lompatan-lompatan yang dilakukan di luar rumah ini jauh lebih penuh sukacita tentu saja bagi dirinya. Karena dia berada di mana habitat, di mana seharusnya dia berada. Saudara-saudara yang terkasih, bukankah seringkali juga hal yang sama dalam bentuk situasi yang sulit hadir di dalam hidup kita? Membuat kita memutar otak untuk bisa menuntaskan masalah dan kesulitan yang sementara kita hadapi. Dan kita berjuang dan berharap untuk menjadi pemenang atas setiap persoalan-persoalan kita hadapi. Ada banyak cara yang kita gunakan. Kita mungkin melompat dari masalah ini kepada masalah yang lain. Kita ambil cara ini menurut kita ini yang benar, ini yang betul. Untuk menyelesaikan, usaha untuk menyelesaikan persoalan. Seperti seekor kodok yang sedang berjuang untuk lepas dari kejaran saya.
Bahkan tidak jarang ada kalanya kita terjebak bagaikan kodok dalam ilustrasi tadi, saudara. Setelah berusaha melompat ke sana kemari mencari jalan keluar, dan pada satu titik kemudian kita hanya bisa terduduk, tertunduk, dan kemudian putus asa, lemes, saudara. Dan berkata, sudah selesailah saya ini. Semua jalan sudah saya tempuh dan semua jalan tertutup. Seolah-olah tidak ada lagi cara untuk bisa melepaskan diri dari situasi sulit yang sementara kita hadapi. Saudara-saudara, kesulitan terkadang datang dalam berbagai bentuk, saudara. Tekanan, krisis, tumpukan masalah, atau bahkan sakit penyakit. Dan ada banyak lagi persoalan kesulitan dalam berbagai bentuk yang sering kali kita hadapi di dalam kehidupan kita, bukan? Bahkan ketika begitu beratnya tekanan itu, saudara, sehingga membawa kita ke dalam keputusasaan. Kita melihat seolah-olah tidak ada jalan keluar di sana. Saudara-saudara, hal ini terkadang membawa kita tanpa sadar sebenarnya kita melupakan eksistensi Tuhan dan kuasanya, eksistensi Tuhan yang kita percayai. Yang sebenarnya kita tahu bahwa Dia adalah pribadi yang tak terbatas kuasanya di dalam segala hal untuk menolong kita. Kita merasa harus bertanggung jawab atas segala situasi yang terjadi hari-hari ini dalam hidup kita. Sehingga kita justru sebaliknya kita melupakan bahwa segala sesuatu yang terjadi hari-hari ini dalam hidup kita adalah seizin Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, lebih jauh lagi seringkali kita sebagai orang percaya bahkan juga melupakan kalau Tuhan sebenarnya punya begitu banyak cara. Ya, seringkali bahkan ajaib caranya. Seringkali cara-caranya itu tidak pernah terpikirkan oleh kita. Tidak pernah terbayangkan oleh kita, saudara. Ya, tidak mampu nalar kita memahaminya. Kita kadang-kadang melupakan hal itu, saudara. Sama seperti sang kodok tadi. Dia berusaha melompat melarikan diri dari kejaran saya. Dia tidak tahu apa yang menjadi isi hati saya untuk menolong dia keluar dari rumah untuk supaya bisa lepas melompat di alam bebas. Saudara-saudara, firman Tuhan yang tadi kita baca berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku, kata Tuhan, dari jalanmu dan rancanganmu. Saudara, firman Tuhan malam hari ini menegaskan kepada kita bahwa Tuhan punya rancangan, rencana yang begitu sempurna. Dan saking sempurnanya, kita tidak mampu memahaminya. Kalau kita melihat situasi dan keadaan kita hari-hari ini, di tengah-tengah situasi pandemi yang terus berlangsung hari-hari ini, kesulitan dunia yang begitu mengglobal, seolah-olah kita telah terperangkap dan sepertinya tidak ada lagi masa depan yang mampu kita raih dalam hidup ini. Rasanya sulit melihat peluang hari depan yang cerah itu bagi kita. Kita mungkin bertanya-tanya dalam hati kita, kapan pandemi ini akan berlalu? Kapan kehidupan akan normal kembali seperti sedia kala? Apakah kita harus terus mengalami keadaan yang sedemikian rupa? Sekolah dari rumah, kerja dari rumah, dan banyak lagi. Seolah-olah kita terperangkap dalam sebuah situasi yang sulit, saudara. Perhatikan baik firman Tuhan pada malam hari ini. Melihat kepada firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 pada malam ini. Jujur, saya harus jujur, saudara, awalnya sulit bagi saya untuk memahaminya. Tetapi kemudian saya mulai mengerti bahwa ayat ini berbicara akan sesuatu yang sangat besar. Ya, ayat ini menunjukkan betapa besarnya Allah yang tidak akan mampu terselami dengan kemampuan akal pikiran saya yang terbatas, saudara. Saudara-saudara yang saya kasihi, seringkali semakin saya mengatakan memahami jalan-jalan Tuhan, maka sesungguhnya semakin saya tidak mengerti cara-caranya yang ajaib. Yang saya maksud adalah ketika saya mulai menghadapi kesulitan dan persoalan,
Dan kemudian saya mulai berpikir, pastilah ini cara Tuhan, pastilah ini jalannya Tuhan. Tetapi di lain sisi sesungguhnya saya lupa kalau Tuhan punya cara dan jalannya sendiri. Tuhan pemilik rancangan telah merancangkan jauh lebih hebat dari apa yang mampu saya pikirkan. Saya seringkali melupakan hal itu, saudara. Saudara-saudari yang saya kasih, manusia mungkin boleh hebat dengan menciptakan teknologi dan terus berkembang maju di dalam segala bidang. Ya, tapi tetap saja kita tidak akan pernah mampu mencapai tingkat seperti Tuhan. Dalam semua itu kita juga tahu bahwa ada potensi kegagalan yang besar dalam setiap penemuan-penemuan umat manusia. Dalam setiap buatan tangan manusia yang tidak sempurna itu selalu ada kegagalan. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita tahu bahwa adalah sebuah kebenaran. Tuhan selalu rindu hendak memberkati dan menolong anak-anaknya. Amin. Kita percaya itu, amin. Namun selanjutnya yang harus kita tahu adalah Tuhan punya 1001 cara untuk menggenapi janjinya dalam hidup kita. Untuk menolong kita dia punya 1001 cara. Dan caranya bukan cara kita, saudara. Seringkali cara yang dipakai Tuhan itu ajaib. Tidak pernah terpikirkan oleh kita. Tidak terselami, bahkan tidak mampu dibecahkan oleh akal logika kita, saudara. Tidak. Di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9 dicatat, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ayat ini sebenarnya dikutip dari Yesaya pasal 64 ayat 4, saudara, di mana di sana dikatakan bahwa hanyalah Allah yang bertindak bagi orang-orang yang menanti-nantikan Dia. Hanyalah Allah. Ya, Allah lain itu banyak, saudara. Apa itu? Kekuatan kita, diri kita sendiri, harta, kekayaan, dunia ini tidak mampu menolong dan memberi seperti cara Allah memberi pertolongan bagi kita. Ya, ada banyak begitu luar biasa contoh-contoh di dalam Alkitab kalau kita melihat bagaimana cara Allah menolong setiap orang-orang yang Dia kasihi dengan cara-caranya yang ajaib. Coba lihat misalkan bagaimana ketika Tuhan menolong Elia lewat burung-burung gagak yang membawa roti setiap pagi dan petang, membawa roti dan daging, saudara, ketika Elia berada di sungai Kerit. Coba lihat bagaimana ketika Tuhan menolong seorang janda yang terjerat hutang lewat sedikit sisa minyak yang ia miliki. Tuhan sanggup mengisi bejana-bejana hingga melimpah. Lalu bagaimana kemudian dia menyuruh perempuan itu pergi menjual minyak itu untuk menutupi hutangnya. Bahkan begitu melimpahnya sehingga si janda itu masih bisa memiliki sisa uang yang bisa dia pakai untuk menghidupi dirinya dan anak-anaknya. Bagaimana misalkan ketika Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kekhawatiran karena kekurangan kehabisan anggur perkawinan di Kana. Di tengah-tengah kekhawatiran Allah hadir menolong tepat pada waktunya. Atau bagaimana ketika Yesus menggandakan 5 roti dan 2 ikan yang dimiliki seorang anak kecil dan kemudian memberi makan lebih dari 5.000 orang. Bukankah ini adalah hal yang ajaib, saudara? Tentu saja hal ini membuat nalar kita sulit menerima cara Tuhan, bukan? Begitu hebat. Namun itu terjadi, saudara. Itu terjadi. Atau coba lihat lagi satu kejadian spektakuler ketika Tuhan secara ajaib membelah laut berau agar bangsa Israel bisa berjalan di tengah laut itu dan selamat dari bala tentara Firaun yang kemudian tenggelam di sana. Di tengah kejaran bayangan maut yang hendak mencabut nyawa mereka, Allah buka jalan. Ya, God will make a way where there seem to be no way. Saudara-saudari yang terkasih, ini tentu saja beberapa contoh saja.
Karena ada begitu banyak contoh di dalam Alkitab yang mencatat bagaimana bervariasinya perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan untuk menolong dan memberkati anak-anaknya. Ya, Tuhan punya banyak cara, saudara. Tuhan punya banyak cara. Ya, saya senang dengan sebuah lagu yang berkata demikian, saudara. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku aman di dalam caramu. Luar biasa, saudara ya. Cara Tuhan bukan cara kita. Rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Inilah yang firman Tuhan hendak tegaskan kepada kita pada malam ini. Selama kita hidup dan berada dalam cara dan rancangan Tuhan yang sejati, maka hidup kita akan mampu meraih masa depan. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi, mengapa seringkali rancangan dan rencana kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Perhatikan baik, saudara. Hal ini sering kali terjadi dikarenakan kita memiliki cara pandang kita sendiri, yang kita pikir benar menurut pemandangan kita sendiri. Seperti apa yang ditulis di dalam Amsal pasal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Artinya, saudara, seringkali dalam cara pandang kita, sesuatu kita anggap benar dan akan berhasil, namun justru sebaliknya. Yang terjadi tidaklah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Justru kegagalan dan tidak jarang kita berakhir kepada keputusasaan, persoalan demi persoalan, itu yang kita temukan. Saudara-saudari yang saya kasihi, bahkan tidak jarang juga kita mendapati diri kita gagal saat mencoba menetapkan setiap rencana dan tujuan dengan cara kita sendiri untuk mencapai kehendak Tuhan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Sekali lagi, saudara, mengapa ini bisa terjadi? Jawabannya, karena rancangan Tuhan bukan rancangan kita, amin. Dan jalan Tuhan bukanlah jalan kita. Saudara-saudara yang saya kasihi, untuk mencapai tujuan dan rancangan Tuhan memang tidaklah seperti mencapai tujuan akhir kita. Sebenarnya kita tidak perlu khawatir dan mencoba segala banyak cara untuk mencapai apa yang menjadi ukuran manusia. Yang saya maksud begini, saudara, seringkali kita berupaya dengan cara kita sendiri untuk juga mencapai kesuksesan seperti apa yang dicapai oleh orang lain. Dan kemudian kita mengukur diri kita dengan waktu yang juga dialami oleh orang lain. Tidak boleh, saudara. Karena waktu kita, cara Tuhan menolong kita dan menolong orang lain itu berbeda satu dengan yang lain. Sebagai orang percaya, saudara, seharusnya kita senantiasa memastikan apapun yang kita lakukan di dalam hidup ini, kita harus melibatkan Tuhan, yaitu dengan mempercayai Tuhan dan caranya secara sepenuh hati. Kenapa bisa demikian, saudara? Karena pikiran Tuhan jauh lebih besar dari pikiran kita, bukan? Caranya Tuhan jauh lebih besar dari cara kita. Caranya jauh lebih hebat. Caranya jauh lebih hebat. Dan itu pasti akan membawa kepada keberhasilan. Saudara-saudari yang saya kasih, pada malam ini, kebenarannya yang engkau harus mengerti. Manusia mempunyai rencana dan keinginannya, sehingga berambisi untuk mewujudkan mimpinya tersebut, itu tidak salah. Betul ya? Akan tetapi kita harus mengingat bahwa hanya Tuhan yang berkuasa menentukan jalan hidup manusia. Sebab Tuhan telah merancangkan semua yang terbaik dalam hidup kita sesungguhnya. Oleh karenanya kita harus hidup dalam rancangan Tuhan. Amin, saudara. Hanya rancangan Tuhan sajalah yang terbaik serta sempurna dalam hidup kita. Dalam Yesaya pasal 29 ayat 11 mengatakan, Tuhan merancangkan hari depan yang indah dan penuh pengharapan. Oleh karenanya kita harus meyakini akan rancangan yang indah itu dan hidup di dalam rencana Tuhan
yang memiliki banyak cara untuk menuntun kita meraih hari depan itu. Saudara-saudari yang saya kasih, untuk hidup dalam rancangan Tuhan, kita harus percaya bahwa rencana Tuhan selalu yang terbaik. Sekalipun kita acap kali mengalami banyak proses maupun persoalan yang diizinkan Tuhan kita hadapi, percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Roma 8 ayat 28 berkata demikian, saudara, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sehingga setiap proses yang kita alami pastilah mendatangkan kebaikan. Amin, saudara. Oleh sebab itu, jangan pernah keluar dari rancangan Tuhan. Malam ini dengar baik firman Tuhan. Kita harus berserah pada Tuhan saja, karena hanya Tuhan yang memimpin hidup kita dan mengarahkan kita umatnya ke jalan yang sempurna dengan caranya yang memberi ketenangan bagi jiwa kita. Biarkan Tuhan yang mengatur segala agar rencananya yang terbaik terjadi di dalam kehidupan kita. Apapun keadaan saudara pada malam ini, berserahlah penuh kepadanya. Anugerahnya di dalam Kristus Yesus telah memungkinkan kita meraih setiap janji-janji Tuhan dapat tergenapi dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Di tengah situasi keadaan seperti sekarang ini, saudara, keadaan yang tidak menentu, percayalah bahwa hanya dalam rancangannya dan caranya saja kita akan dipertemukan dengan masa depan yang terbaik, masa depan yang penuh harapan. Amin, saudara. Amin. Teruslah dan tetaplah berharap kepada Tuhan. Yesus pemilik masa depan kita. Dia adalah sahabat yang sejati. Dia adalah sahabat yang setia. Dia akan terus menyanggupkan kita untuk bisa melihat jauh ke depan kepada pengharapan di dalam Dia. Meskipun kita kadang-kadang tidak mengerti segala sesuatu tentang apa yang dirancangkan Tuhan dalam hidup kita, keterbatasan kita ini tidak boleh menghalangi kita untuk mempercayainya. Amin. Dia telah membuktikan kasih-Nya bagi kita. Rasul Paulus menulis di dalam Roma pasal 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita tidak memiliki masa depan, ada di dalam keberdosaan, justru Kristus Yesus dipersiapkan agar kita bisa meraih masa depan itu. Dengan mempercayai kasih Yesus, kita dapat berjalan bersama dengan Dia. Bahkan di saat jalan hidup kita tidak dapat kita mengerti, ketika kita sudah harus memilih untuk hidup dalam rencananya, maka janganlah pernah takut, tetapi tetaplah setia dan mengikuti jalan Tuhan sampai rencananya dinyatakan di dalam kehidupan kita. Amin. Amsal 23 ayat 18 berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Dunia mungkin hari ini memperhadapkan kepada kita kekhawatiran akan masa depan, ketidakpastian, ketakutan karena pandemi COVID-19. Tapi malam hari ini firman Tuhan menegaskan kepada kita bahwa selama kita menaruh pengharapan kepada Allah, kepada Yesus, maka harapan di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan. Amin. Dia punya banyak cara untuk menolong kita. Orang-orang muda, pemilik masa depan, teruslah menaruh pengharapanmu kepada Tuhan. Teruslah menaruh pengharapanmu kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Serahkan segenap hidupmu, cita-citamu, rencana-rencanamu kepada Yesus. Dia akan membawa engkau kepada jalan-jalannya yang penuh pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah-Mu melalui firman yang kami dengar pada malam hari ini. Hati kami diteguhkan bahwa hanya di dalam-Mu Tuhan kami akan meraih masa depan yang gilang gemilang. Pada malam hari ini kami mau mempercayakan seluruh hidup kami hanya kepada Yesus, pemilik masa depan. Dan mulai sejak hari ini ya Tuhan, kami tidak akan khawatir tentang apapun juga, tetapi sebaliknya kami akan terus mempercayai Engkau,
dan juga akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, menaati firman-Mu, merenungkannya siang dan malam di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah firman yang mereka dengar pada malam ini menjadi rema yang menghidupkan kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman Tuhan. Amin. Kita semua telah memuji dan menyembah Tuhan, bahkan telah mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari bersama-sama menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya hendak mengingatkan bagi kamu semua, pemuda dan pemudi, mari kita sama-sama mengikuti Kesan Youth yang akan diadakan pada hari Jumat, tanggal 13 Agustus 2021, pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 7 malam via Zoom. Pastikan hadir ya. Bagi kamu yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, atau persembahan ucapan syukur kepada Tuhan, kamu bisa mengirimkannya melalui pemimpin kesan atau juga dapat melalui dompet digital yang tertera pada layar. Dan yang terakhir, tetap utamakan kesehatan dengan menerapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita tenangkan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk malam hari ini kami bisa memuji menyembah Tuhan. Bahkan kami bisa mendengarkan firman-Mu yang telah meneguhkan kami, yang menyegarkan kami. Pada malam hari ini kepada kami ditegaskan bahwa rancangan-Mu, jalan-Mu adalah rancangan yang terbaik bagi kami. Oleh sebab itu, hidup kami aman di dalam rancangan dan jalan-jalan Tuhan. Hamba serahkan setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada, orang-orang muda yang terus bergumul di dalam masa-masa yang tidak mudah ini. Engkau Allah yang meneguhkan mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang memberikan mereka satu keyakinan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau setia kepada janji-janji-Mu. Berkati setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, dan biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan tuntunan daripada Roh Kudus menyertai kehidupan kami sekalian, dimanapun kami berada, mulai sejak hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kami. Amin.